Oke, selamat kembali lagi ya. Kali ini aku mau mereview sebuah knalpot dari Purbalingga ya. Oke teman-teman. Jadi gini, pada kesempatan hari ini ceritanya nih aku mau masang nih ya, mau masang sebuah knalpot racing yang aku pesan sendiri ke pengrajin knalpot pastinya ya, ke pengrajin knalpot Purbalingga. Eh, jadi di sini nanti kita akan memasang knalpot itu di sebuah sepeda motor ya, sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2019. Oke, kebetulan itu motor milik saya sendiri. Dan di sini perlu teman-teman ketahui, saya ini hanya sebagai user ya. Saya sebagai user, saya bukan produsen knalpot ataupun pengrajin knalpot. Kebetulan domisili saya itu ada di Purbalingga ya, di Purbalingga. Jadi pas kebetulan lagi nih, tetanggaku itu sekelilingnya pengrajin knalpot semua. Oke, pengrajin knalpot semua. Dan aku sendiri di luar pengrajin knalpot ya, artinya aku ada bisnis sendiri ya di luar knalpot. Oke, jadi saya sedang tidak mempromosikan sebuah knalpot, tetapi lebih condong ke apa ya, have fun aja ya. Di sini kita video ini dibuat untuk fun aja ya, asik-asik kayak gitu. Soalnya gini, kalau untuk knalpot Purbalingga itu kan asik sih sebenarnya, asik pol. Kenapa? Karena gini, hampir sebagian orang mengganti knalpotnya itu, menurut saya ya, saya pribadi, karena saya melakukan hal itu. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya pribadi, di mana pengalaman saya pribadi itu mengemukakan ya, ketika saya mengganti knalpot, saya nggak berharap banyak tentang peningkatan sebuah performance dari itu knalpot itu sendiri, karena saya sadar benar nih bahwasanya knalpot yang saya ganti itu apa ya, hanya untuk sekedar fun aja gitu. Kebetulan saya di Purbalingga berdekatan dengan pengrajin-pengrajin knalpot. Saya di sini bisa menginginkan knalpot sesuai keinginan saya, ya. Gini, contohnya gini, maksudnya gini. Aku menginginkan sebuah knalpot dengan karakter suara yang powerful. Nah, sama pengrajin knalpot di sini itu bisa dibikin tuh suaranya. Misalnya untuk karakter, kebetulan saya sendiri itu pesan knalpot dengan karakter suara lebih ke bass ya. Jadi suaranya itu bung 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 bung, nggak powerful seperti keras banget kayak gitu, racing enggak, tapi lebih condong ke bass, racing tapi bass kayak gitu. Jadi masih apa ya, masih aman untuk dipakai di perkampungan gitu loh, masih sopan gitu, walaupun di berbel tapi suaranya tetap mung 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 itu, nggak mau blar 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 kayak gitu, nggak jedor kayak gitu, enggak lah. Pokoknya asik sesuai permintaan. Itu enaknya di sini, enaknya di sini. Knalpot yang aku pesan sendiri itu jenisnya apa, inspirasinya ya, maksudnya inspirasinya itu condong ke knalpot original dari Yoshimura Titanium ya. Nanti kita lihat langsung tuh, kita review secara fisik knalpot yang sesuai permintaan saya sebagai user itu kayak gimana, nanti kita review. Begitu juga dengan suaranya ya, suaranya aku juga request. Asiknya di sini tuh kayak gitu. Jadi suara itu bisa di request. Teman-teman mau request suara dengan karakter yang seperti apa, itu bisa dibikin di sini dengan racikan-racikan yang mereka kerjakan. Saya nggak tahu itu gimana ngerjainnya ya. Intinya saya sebagai konsumen aja di sini ya. Saya user, saya beli, saya pesan,
saya menginginkan karakter suara seperti ini dibuatkan, aplikasikan ke motor. Kalau cocok saya pakai, kalau masih kurang cocok saya kembaliin biar di apa dibongkar lagi, dibikin suaranya sesuai keinginan saya. Akan tetapi kalau untuk masalah suara, saya belum pernah komplain ke pengrajin yang di sini gitu. Jadi suara itu sesuai dengan keinginan aku gitu loh. Misalnya aku kepengen suara yang condong ke bassnya ditebelin atau lebih powerful kayak gitu, itu bisa di sini bisa diracik untuk masalah suara. Minum dulu guys. Seger. Oke, lanjut lagi ya. Tadi ke suara itu bisa ditaruh ke sini, itu bisa. Mau suara kayak gimana pun bisa, asal ngomong aja, ngomong nanti diracikin, dibuatkan ya. Terus gini, yang kedua masalah desain aku juga lebih condong ke merek Yoshimura ya, Yoshimura Carbon, karena kan menurut aku sendiri sepeda motor yang cocok untuk sebuah motor ninja ya, kan agak gede tuh, menurutku sih agak gede, lebih pas kalau knalpotnya itu menyesuaikan sama motornya, jadi nggak terlalu kecil, nggak gede banget gitu. Yang aku lihat dari sudut pandangku itu lebih cocok pakai yang Yoshimura pun ini sih masalah suka nggak suka ya. Yoshimuranya itu aku lebih pilih ke yang model jenis Titan, jadi titanium kayak gitu, jadi kayak nanti kita lihat aja deh, kita lihat langsung secara fisik knalpotnya seperti apa kayak gitu. Ngomongin masalah knalpot Purbalingga kayak gitu, ini ngobrol sesuai pengalaman saya ya, karena saya berdomisili di Purbalingga. Saya akan sedikit bercerita tentang knalpot sepengetahuan saya. Jadi kalau ada persepsi yang berbeda tentang knalpot, perkenalpotan di Purbalingga itu ya serah gitu, karena yang saya tahu secara pribadi itu akan saya sampaikan di sini gitu. Oke, kita ngopi lagi dulu aja. Oke, kayak gitu. Perkenalpotan di Purbalingga itu sudah ada sejak aku kecil ya. Saya sekarang udah beristri, udah beranak, udah lebih dari 30 tahun ya. Semenjak aku SD ya, jadi sekolah dasar itu ya, kecil mainan masih paling kelas 3 kelas 4 SD ya, di tahun 90-an yang lalu. Saya masih ingat banget. Knalpot di sini itu lahir semenjak saya kecil ya. Oke, pasang lagi guys. Ya, back to my channel ya, ngomongin yang melanjutkan obrolan yang tadi ya. Tadi udah sampai ke desain, udah tadi udah bahas suara dari knalpot yang saya pesan. Itu lebih terinspirasi dari knalpot original Yoshimura. Yang saya tahu itu karakter suaranya itu lebih ke arah bass ya, bass racing, performance-nya itu bass. Menurut saya karakter seperti itu cocok untuk knalpot harian,
harian yang kita tinggal di lingkungan kampung ya, padat penduduk, atau di lingkungan perumahan ya gitu, agar kita terlihat lebih sopan aja kayak gitu loh. Itu cocok tuh mau kita pakai karakter knalpot yang bass. Oh ya teman-teman, ngomongin Purbalingga ya, teman-teman denger nggak suara kayak suara ketokan palu gitu bentur di plat? Itu sedang bikin knalpot, industri knalpot lagi bikin knalpot tuh di belakang. Nih, aku buka sedikit jendelanya ya, nanti kita lebih jelas nih dengernya. Dengar nggak? Tuh, jelas banget kan? Itu mereka lagi pada bikin knalpot ya. Kita tutup lagi aja ya biar lebih ketap. Oke, kayak gitu. Jadi mereka itu lagi bikin tuh. Kalau bikin knalpot itu sampai sore itu suaranya kayak gitu. Saya sebagai tetangga juga sangat memaklumi lah, nggak masalah gitu, karena mereka juga beribadah ya, kerja untuk menafkahi anak istri itu kan ibadah. Jadi ya kita saling support aja gitu loh, kita saling support, kita bantu pemasaran gitu kan, lumayan kan buat tetangganya juga ada feedback yang baik kayak gitu, ada yang sangat positif untuk lingkungan. Oke, kembali lagi ke desain ya, desain knalpot yang aku request. Jadi gini, kebetulan desain knalpot yang aku request itu terinspirasi juga dari knalpot Yoshimura ya, dimana bentuknya itu dibikin sangat mirip ya, sangat mirip, itu terlihat besar, terlihat mewah gitulah. Nanti kita lihat langsung bentuk fisik knalpotnya. Terus di situ juga aku, kalau untuk knalpot original Yoshimura itu kan terdapat emblem ya, emblem di luar yang ada tulisan Yoshimura, terus di bawahnya itu ada karakter dari knalpot itu sendiri. Misalnya Yoshimura jenisnya apa di bawahnya gitu, Yoshimura titanium, Yoshimura karbon dengan kode ini. Itu kayak gitu kalau yang originalnya. Sedangkan di sini aku cuma terinspirasi dari knalpot original. Emblem Yoshimura itu aku ganti sama grafis ya, grafis laser, jadi permanen kayak gitu, tapi langsung terukir di kulit knalpot itu sendiri, terukir di di knalpotnya. Jadi aku ukir sebuah nama sesuai dengan usaha aku gitu. Aku kan usaha di bidang parfum, importir parfum dari Eropa, kita masuk ke Indonesia gitu, nanti kita olah di sini gitu. Itu dan jadi kenapa aku pilih knalpot sesuai dengan keinginan aku gitu loh, mulai dari desain, mulai dari karakter suara, terus di situ ada emblem yang seharusnya itu tercantum emblem knalpot originalnya, tapi sama aku diganti sama knalpot sama tulisan perusahaanku kayak gitu loh di situ di knalpotnya ya. Itu kenapa demikian? Karena saya mencari kepuasan gitu loh teman-teman. Saya puas tuh, wah suaranya kayak gini nih, enak sesuai keinginan aku. Terus dilihat secara fisik knalpotnya pun, wih ini ada tulisan ini nih, misalnya sebuah perusahaan punya kita sebuah hewan peliharaan namanya ya, misalnya kita melihara kucing, terus namanya Bimo, kita tulis aja Bimo my love. Atau kita tulis, bisa kita ukir nama anak kita di sini gitu, anak kesayangan, biar kemana-mana itu selalu ingat dengan anak. Terus mantap nih kayak gitu.
eh, terus pemilihan bahan, ya, bahan knalpot itu pun aku request. Jadi aku menginginkan knalpot yang tahan karat, ya, yang nggak, walaupun nggak dibersihin setelah kehujanan ini itu nggak bakalan bisa berkarat, nggak bakalan ada noda yang nggak bisa dilap, pasti bisa mulus lagi walaupun sampai 1 minggu nih. Misalnya aku pakai motor keluar terus kehujanan, kena debu segala macam kan kotor ya, itu langsung aku masuk garasi, motornya nggak aku pakai selama 4 hari. Dan itu ketika aku mau bersihin knalpotnya itu ya tinggal lap aja gitu loh, nggak mungkin bisa berkarat karena di sini ada ada pilihan bahan yang seperti itu. Soalnya kan ada ya, saya juga pernah pakai ya knalpot dari, kebetulan saya pernah beli di luar, pernah beli di daerah sana ya, daerah sana udah di luar Purbalingga ya, daerah sana lah pokoknya. Itu aku beli harganya emang murah ya, tapi pasti bahan-bahannya pun juga nggak kurang bagus gitu loh. Artinya knalpot itu misalnya bahan dari knalpot itu sendiri itu cuma plat biasa ya, bukan terbuat dari stainless. Plat biasa hanya ketebalannya berapa mili kayak gitu. Itu kalau sehari aja, misalnya sekarang aku pakai tuh knalpot hari ini ya, terus kehujanan aku nggak langsung lap, itu paginya itu udah pasti ada noda di situ. Walaupun masih gampang dilap itu masih bisa ya, tapi pasti ada noda membekas kayak gitu loh, karena airnya air hujan dan itu tertampungnya itu di bahan plat yang bukan stainless, plat biasa. Itu kayak gitu yang udah aku alami ya, yang udah aku pengalaman pribadi itu kayak gitu. Jadi kali ini karena aku nggak mau kejadian yang seperti itu, aku berinisiatif ya pakai bahan yang full stainless steel, agar knalpot yang aku pesan itu lebih awet, pasti mudah perawatan kayak gitu loh. Karena kan itu kan knalpot spesial karena aku desainnya udah pesan sesuai keinginanku, karakter suaranya juga sesuai keinginan. Ini juga pesanan ya, modelnya pun mau model yang mau bentuknya kayak apa juga kalau kita pesan bisa dibuatkan gitu. Itu aku udah cocok banget sama knalpot itu ya. Jadi aku bikin bahannya juga yang terbaik, semuanya full stainless. Sama glass wallnya, kan ada glass wall tuh, glass wallnya itu di dalam juga pakai yang anti bara, jadi yang nggak gampang ya ya nggak gampang susut, nggak gampang terbakar. Karena kan ada glass wall yang kurang bagus gitu, kita diisi penuh pun nanti lama-lama akan hangus gitu loh. Ada jenis glass wall yang seperti itu, aku pilih yang pokoknya yang sempurna gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita next lanjut review secara fisik di video kedua, masih dengan judul yang sama tapi di video kedua. Oke. Oh iya, ini kebetulan aku ngambil videonya di dalam mobil ya, karena aku jujur aja belum punya ruangan yang kedap suara. Sementara di rumah anak-anakku itu lagi asik bermain ya, jadi nggak mungkin kita bikin video dengan background anak-anak lagi bermain, ramai banget pokoknya. Belum itu suara knalpot itu yang kedengaran itu ya, itu juga kalau di luar ruangan yang kedap itu akan terasa sedikit mengganggu ya. Jadi aku milih di dalam mobil, walaupun nggak terlalu kedap tapi sudah mendingan.
dan mungkin ya lebih baik lah daripada di luar. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ke video session kedua, dimana kita akan mereview secara fisik knalpot yang aku request secara pribadi ya, sesuai keinginan. Oke, terima kasih. Oke, kopinya udah siap. Terima kasih bro.